Halo pemirsa, langsung dari Studio Idea Channel Jakarta, seri Visan Oval hadir dalam program spesial dialog edisi Lebaran. Dan jangan lupa live stream kami bisa Anda saksikan di ideachannel.com. Dan pemirsa, berikut spesial dialog edisi Lebaran selengkapnya untuk Anda. Ya, pemirsa, belanja online merupakan alternatif utama bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan termasuk di bulan Ramadan. Ramadan 2023 cukup berbeda dengan pelaksanaan Ramadan di 2 tahun sebelumnya, di mana kini pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM telah dicabut oleh pemerintah, di mana artinya masyarakat semakin bebas untuk belanja di toko-toko offline. Berkaca pada tahun 2022, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto sempat menjelaskan bahwa aktivitas belanja masyarakat pada Ramadan tahun tersebut tumbuh tinggi. Hal ini terlihat dari indeks belanja masyarakat yang meningkat menjadi 179,4 di Ramadan 2022 dari level 159,9 pada Ramadan 2021 atau terdapat peningkatan hingga 31%. Akan tetapi dari peningkatan secara keseluruhan tersebut, Bank Indonesia justru melaporkan nilai transaksi perdagangan elektronik atau e-commerce di Indonesia sebesar 476,3 triliun rupiah pada tahun 2022. Di mana angka ini masih di bawah target Bank Sentral sebesar 489 triliun rupiah. Menurut Bank Indonesia, ada beberapa faktor yang menyebabkan nilai transaksi e-commerce pada tahun lalu tidak mencapai target. Salah satunya karena melonggarnya PPKM yang membuat transaksi offline kembali normal. Faktor lainnya karena melambungnya harga BBM yang sangat berpengaruh terhadap biaya logistik yang menjadi salah satu sendi bisnis e-commerce. Kendati demikian, jika mengacu pada nilai transaksi e-commerce pada tahun 2022, angkanya lebih tinggi 18,8% dari tahun sebelumnya yang sebesar 401 triliun rupiah. Di awal tahun 2023 ini, jumlah pengunjung platform e-commerce di Indonesia mengalami penurunan, mengacu pada 5 besar platform e-commerce di Indonesia seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, dan Bukalapak. Berbagai sumber iDection. Dan untuk membahas tema spesial dialog kita hari ini, optimisme kinerja e-commerce pada masa Lebaran 2023, saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Bima Laga selaku Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia. Kita akan langsung sapa saja Pak Bima. Apa kabar, Pak? Baik, Mas David, apa kabar? Kabar baik juga Pak Bima, terima kasih sudah meluangkan waktu di Idea Channel dan kami ucapkan terlebih dahulu mohon maaf lahir dan batin di perayaan Idul Fitri 1444 Hijriah, Pak Bima. Tema kita cukup menarik, ini optimisme kinerja e-commerce pada masa Lebaran di 2023. Tadi pun juga kita sampaikan e-commerce atau belanja online merupakan salah satu alternatif bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan, terutama di masa pandemi COVID-19. Seiring dengan meredanya dari pandemi COVID-19, kemudian juga dicabutnya oleh PPKM oleh pemerintah. Kami ingin tahu Pak Bima bagaimana updatean terkini perkembangan industri e-commerce di 2022 dan sekaligus di tahun berjalan di 2023 ini. Ya, baik Mas David. Ya, seperti kita ketahui, untuk industri e-commerce di tahun 2022 mengalami peningkatan hampir dari 40% year on year. Sebelumnya kita menutup berdasarkan data dari Bank Indonesia di transaksi 2021 sebesar 401 triliun. Dan di 2022 ini kita menutup transaksi dengan 473 triliun. Di mana growth itu diprediksikan sekitar hampir sebesar 30% year on year. Tentunya kita berharap menurut survei bahwa di data Bank Indonesia sendiri memproyeksikan di tahun ini atau lebih tepatnya di tahun 2023 growth-nya itu bisa sebesar lebih dari 500 triliun, diestimasikan 580 triliun. Nah, so far efek dari bulan puasa atau lebaran yang kita alami ini juga sangat positif sekali karena masyarakat sudah diedukasi baik itu berbelanja secara hybrid menggunakan platform dari e-commerce dan juga masyarakat juga bisa merasakan
feel-nya langsung di toko-toko offline yang sekarang sudah berangsur pulih dengan membuka gerai-gerainya tersebut, Mas David. Artinya kondisi dari merendahnya pandemi kemudian pencabutan PPKM ini tidak berpengaruh signifikan kepada laju pertumbuhan industri e-commerce, terutama dari sisi transaksi, Pak Bima. Betul, kita tidak melihat ini mengganggu dari laju pertumbuhan, tetapi tentunya memang ada bulan-bulan tertentu ya seperti bulan Februari kita kan lebih singkat ya, tetapi melihat di Maret dan April yang kita lalui ini pergerakannya cukup positif sekali. Bahkan growth dari Februari ke Maret itu bisa contohnya mungkin di perusahaan yang saya jalani itu bisa growth lebih dari 50% secara bulannya. Jadi bisa dilihat ini adalah sesuatu yang sangat menggembirakan sekali secara online, tetapi memang offline-nya kita melihat juga animonya sangat besar sekali gitu. Dan ini sekarang masyarakat sudah di well edukasi gitu. Jadinya masyarakat, oh saya bisa beli offline di sini, nanti nextnya dia bisa beli online langsung gitu. Caranya seperti apa? Karena edukasi masyarakatnya sudah dirasakan cukup untuk membeli melalui platform e-commerce gitu. Baik, Pak Bima, dari sisi siklus, Pak, apakah momentum Ramadan dan Lebaran, kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini ikut memberikan kontribusi yang cukup besar ini dari nilai transaksi, kemudian juga dari sisi pertumbuhan industri e-commerce kalau kita lihat dalam setahunan, Pak Bima? Ya, kita melihat momentum ini sangat besar ya, tetapi tentunya datanya masih kita rekap ya, karena kan April ini kita belum selesai tutup bulannya gitu. Tetapi yang bisa saya bandingkan mungkin Maret ke April, so far April itu sudah lebih tinggi dari Maret ya. Jadi ini merupakan berita baik bagi kita semua, tapi tentunya akumulatif dari datanya pun setelah tutup bulan atau mungkin bisa setelah kuartal kedua kita baru bisa mengetahui angka pastinya kira-kira berapa signifikan pertumbuhan yang bisa kita lakukan atau kita rasakan, Mas David. Tapi secara keseluruhan momentum Ramadan dan Lebaran memberikan kontribusi tidak, Pak, dibandingkan dengan transaksi di bulan-bulan lainnya? Memberikan kontribusi sekali, Mas David. Baik, Pak Bima, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita juga akan coba singgung mengenai perkembangan industri e-commerce, terutama riak-riak yang berkembang dan beberapa waktu terakhir terkait juga dengan PHK yang dilakukan oleh beberapa e-commerce di Indonesia. Kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa, spesial dialog edisi Lebaran akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, masih di spesial dialog edisi Ramadan dan Lebaran tahun 2023 dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Bima Laga selaku Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia. Pak Bima, kita lanjutkan kembali. Tadi juga sudah kita review perkembangan industri e-commerce, meredanya pandemi COVID-19, pencabutan PPKM ternyata tidak memberikan dampak yang signifikan. Laju pertumbuhan e-commerce dari sisi transaksi terus mengalami peningkatan ini. Apakah Anda melihat dari posisi tingkat kepercayaan konsumen terhadap belanja e-commerce masih tetap terjaga sampai sejauh ini dengan catatan yang diraih dari nilai transaksi yang terus mengalami peningkatan, Pak Bima? Ya, kita melihat bahwa masyarakat ini sekarang sudah teredukasi dari pengalaman di pandemi, Mas David. Jadi barang-barang yang memang dia biasa bisa membeli online untuk mengefisiensi waktu dan tempat, tentunya dia akan membeli secara online. Tetapi offline pun terbantu dengan kehadiran online. Kenapa? Karena orang-orang yang sudah merasakan pengalaman membeli online, dia bisa menghubungi toko tersebut dan dia bisa langsung membeli online. Dan ini juga karena apa? Karena tingkat kepercayaan yang didapatkan masyarakat waktu pengalaman membeli online itu sudah didapatkan secara pandemi. Jadi sekarang ini bukan lagi offline to online, tetapi lebih ke arah bagaimana sebenarnya peningkatan transaksi ini bisa dibantu baik itu channel secara offline ataupun channel secara online, Mas David. Baik, apakah kondisi ini mempengaruhi dari sisi strategi tidak, Pak, dalam hal pemasaran, mengingat dalam beberapa waktu terakhir perkembangan juga cukup pesat, terutama untuk tren belanja di sosial media begitu, di antaranya melalui berbagai sosial media seperti TikTok, Instagram yang juga sudah memiliki fitur daring ini, terutama dalam penjualan secara online mereka. Iya, kita tidak bisa pungkiri bahwa live shopping memang sekarang menjadi salah satu tren ya.
Dan sebenarnya fitur itu juga bisa dimanfaatkan oleh para masing-masing e-commerce. Oke, Jadi revenue stream ini kita bilangnya revenue stream karena kalau misalnya di dalam platform e-commerce ada berbagai macam source revenue. Dan sebenarnya platform e-commerce itu pun bisa memanfaatkan source revenue dari revenue stream itu sendiri. Nah, ini sebenarnya bisa dimanfaatkan dan digunakan sebagai momentum bagi teman-teman di marketplace untuk bisa juga menggunakan fitur-fitur live shopping ini untuk meningkatkan transaksinya, Mas David. artinya ini bukan sebagai saingan, bukan akan menggerus dari transaksi e-commerce. Justru ini juga bisa dimanfaatkan momentumnya untuk Betul, meningkatkan penjualan dalam hal ini, berkolaborasi, saling betul, menguntungkan. betul. Pak Bima, bagaimana posisinya? Iya, betul. Dengan berkolaborasi ini merupakan salah satu channel revenue stream. Jadi saya sendiri di kantor, saya juga menggunakan fitur ini, saya juga mempunyai marketplace-nya. Jadi saya melihat bahwa ini adalah salah satu channel revenue stream yang memang harus kita lihat dan kita growing secara bersama gitu ya. Mudah-mudahan secara overall target kita juga bisa terbantu dengan adanya channel-channel baru tersebut, Mas David. Baik, Pak Bima, ada aspek lain yang cukup menarik kalau kita perhatikan di perkembangan industri e-commerce Indonesia. Tadi juga Anda jelaskan pertumbuhannya terus meningkat dari tahun ke tahun begitu. Tapi ada dari sisi lain nih Pak, terkait juga dengan gejolak dalam beberapa waktu terakhir. Ini terkait dengan langkah PHK yang berdampak banyak tenaga kerja. Bagaimana Anda melihat fenomena ini di tengah transaksi yang terus mengalami peningkatan, tapi efisiensi terhadap karyawan juga terus dilakukan sampai sejauh ini? Ya, kita melihat itu adalah sebagai bentuk salah satu dari rasionalisasi bisnis, Mas David. Di mana startup itu dituntut untuk mencoba-coba berbagai macam channel revenue stream. Seperti tadi live shopping adalah salah satu channel revenue stream. Nah, waktu mereka mencoba atau mereka membuat channel revenue stream, terkadang memang ada fitur-fitur yang dirasakan kurang menunjang dari segi bisnisnya utamanya sehingga mereka dituntut untuk oke, kalau memang kamu bisnis utamanya ini yang growth, kamu harus fokus di bisnis utamanya. Nah, inilah yang sekarang teman-teman lakukan, bagaimana mereka untuk tetap mengejar pertumbuhan yang signifikan dan growth yang signifikan, tentunya mereka harus berfokus kepada lini bisnis yang dirasakan bisa menjadi penunjang utama mereka. Dan rasionalisasi bisnis itulah yang dilakukan untuk mengejar kepet untuk profitability-nya, Mas David. Oke, artinya dengan PHK yang dilakukan, kondisi industri e-commerce Indonesia masih baik-baik saja begitu. Karena dengan dilakukan PHK ada berbagai macam kekhawatiran, oh tampaknya industri e-commerce Indonesia sedang kesulitan dalam hal ini. Efisiensi merupakan salah satu efektif yang dilakukan sebagai langkah antisipasi. Kalau saya melihatnya lebih kepada rasionalisasi bisnis untuk menuju rangka profitability-nya, Mas David. Jadi kita melihat secara globalnya kita masih growth, penetrasi internetnya kita masih growth. Dari penetrasi internetnya, berapa orang yang menggunakan e-commerce-nya juga itu kita masih growth. Dan mereka ini atau teman-teman ini anggota IDEA itu lebih berpusat kepada mengejar penetrasi internet growth, tetapi juga mempertahankan path of profitability-nya, Mas David. Kondisi ini cukup dikuatkan Pak Bima karena PHK dari beberapa startup dan e-commerce tidak hanya dilakukan di dalam negeri. Secara global kondisi relatif sama juga terjadi begitu, dan kondisi ini dibayangi dengan dari sisi kesulitan dari e-commerce secara global. Dan ini juga membayangi dari industri e-commerce di domestik, sehingga anggapan dari industri e-commerce kita tidak baik-baik saja sampai sejauh ini. Apakah memang ada perbedaan tidak Pak dari PHK yang dilakukan oleh industri e-commerce secara global dibandingkan Ya, kita dengan di dalam kalau negeri? secara global itu tentunya mereka kan sudah beroperasi di beberapa negara yang akhirnya mereka memutuskan untuk tidak memberlangsungkan di negara tersebut. Tetapi kalau di market Indonesia kita melihat fokus kepada market Indonesia yang bisa membantu mereka untuk mengejar path profitability yang kenyataannya kue atau market secara Indonesia itu masih bisa lebih besar untuk digarap dengan mereka memfokuskan bisnisnya di Indonesia, Mas David. Itu mungkin pandangan saya. Oke, dengan kesimpulan industri e-commerce Indonesia masih tetap baik-baik saja dan kemudian juga tetap bertumbuh meskipun PHK yang dilakukan oleh beberapa pelaku industri yang ada di sektor ini. Baik, Pak Bima, menarik, kita masih punya satu segmen lagi. Di segmen terakhir nanti kita akan coba membahas
bagaimana proyeksi pertumbuhan industri e-commerce Indonesia di sepanjang 2023 ini. Nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa spesial dialog edisi Lebaran 2023 akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di spesial dialog edisi Lebaran 2023 dan kita masih berbincang bersama dengan Pak Bima Laga yang merupakan Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia. Pak Bima, kita lanjutkan kembali di segmen ini, kita akan coba fokus dari sisi pertumbuhan Pak Bima. Ini dirangkum oleh tim redaksi kami dari berbagai sumber di mana Bank Indonesia menargetkan transaksi e-commerce ini bertumbuh 12% pada 2023. Seberapa optimis Anda melihat dari sisi target yang ditetapkan ini? Ya, saya merasa target ini cukup optimis, Mas David. Tetapi tentunya kalau kita sudah di level naik, tentunya growth-nya tidak akan signifikan seperti di level yang masih di middle atau mungkin masih di bawah ya. Kita sudah e-commerce Indonesia sendiri sudah mengalami kenaikan hampir sebesar 100% bahkan mungkin dari industri e-commerce, bahkan mungkin lebih ya, dari bermula di 2009-2010 sekarang 2023 gitu ya. Tentunya kenaikannya itu kita harapkan tetap bisa bertumbuh, tetapi mungkin secara presentasi yang karena kita sudah di atas, mungkin kita harus ada presentasinya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Tetapi saya sendiri masih optimis, kenapa? Karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya, dari penetrasi internet yang memang sudah Indonesia lakukan, berapa persen sebenarnya yang masyarakat gunakan untuk berbelanja online atau untuk memanfaatkan ekonominya untuk berjualan secara online. Nah, inilah yang memang menjadi tantangan kita di industri, bagaimana industri ini bisa terus memberikan knowledgeable kepada masyarakat untuk bisa berbelanja online yang nyaman dan aman, Mas David. Baik, kemudian di sisi lain ini, keoptimisan ini bertumbuh di 12%. Ada aspek-aspek lain juga tidak Pak yang mendorong mungkin dari sisi daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi, kemudian juga ada beberapa aspek lainnya, ataupun juga semacam kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini dari sisi regulasi, Pak Bima? Ya, kalau secara aspek kita melihatnya bahwa edukasi konsumen itu menjadi faktor yang penting sekali ya. Jadi dalam 2 tahun terakhir kita dituntut yang tadinya belum online untuk bisa secara online, Mas David. Nah, ini memberikan kepercayaan konsumen untuk menggunakan platform e-commerce juga bertumbuh atau berkembang signifikan sekali. Nah, itu juga menjadi salah satu push faktor, insya Allah kita juga bisa tetap bertumbuh di 2023. Mungkin kalau saya melihat akses internet yang memang pemerintah bangun dan juga swasta membangun juga itu ikut membantu sebenarnya penetrasi internet untuk di pelosok-pelosok di Indonesia, dan kita juga bisa merasakan bahwa sekarang masyarakat di luar Pulau Jawa juga bisa merasakan akses internet. Selain itu kita juga melihat bahwa infrastruktur sudah lebih baik ya untuk kemudahan untuk pengiriman barang ya, mudah-mudahan itu juga menjadi salah satu faktor pertumbuhan di e-commerce di Indonesia, Mas David. Di sisi lain, Pak Bima, pemerintah juga mengharapkan pelaku e-commerce juga lebih memprioritaskan kepada produk UMKM untuk tampil atau untuk produknya ada di e-commerce yang ada beroperasi di Indonesia. Bagaimana Asosiasi e-commerce menjawab tantangan ini? Kemudian ada aspek-aspek lain tidak atau kendala untuk menarik minat dari UMKM untuk bergabung di industri e-commerce sampai sejauh ini? Ya, kita mempunyai program Gerakan Bangga Buatan Indonesia, Mas David, yang diluncurkan pada bulan Mei 2020 saat pandemi. Memang fokus kita adalah mengajak produk-produk lokal untuk bisa terjun ke dalam platform e-commerce. Dan dari mulai bulan Mei 2020 sampai bulan Januari 2023 itu sudah ada 13,8 juta UMKM baru yang on board ke dalam platform anggota IDEA, Mas David. Nah, ini adalah bentuk gerakan bersama-sama bahwa kita dengan kehadiran e-commerce itu bisa membantu produk-produk lokal bisa bersaing, baik itu secara lokal maupun internasional, Mas David. Baik, ada semacam kebijakan atau regulasi tersendiri tidak di Asosiasi E-commerce Indonesia, terutama dalam membatasi produk asing
yang ada di industri ini sehingga tidak terlalu mendominasi, Pak Bima? Kita ada peraturan mengenai PP 80 tahun 2019 di mana kita juga harus mendukung dari eksistensi dari produk lokal. Makanya Bangga Buatan Indonesia merupakan salah satu adalah dukungan atau bentuk aktivitas yang kita lakukan untuk mendukung produk-produk lokal di Indonesia, Mas David. Apakah pelaku UMKM cukup kesulitan tidak Pak memenuhi standarisasi yang ada ini? Ya, saya rasa UMKM kita sudah bagus-bagus secara produknya dan juga bisa bersaing. Ya, tentunya memang mereka juga masih memerlukan pendampingan ya, bagaimana cara berjualan online, cara cara branding, foto dan segala macam itu tentunya kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kita juga harus bisa beriringan untuk mendampingi mereka supaya bisa kompetitif untuk bisa bersaing di market online ini, Mas David. Baik, dengan perkembangan yang ada saat ini, bagaimana proyeksi Anda, Pak Bima, terutama ke depannya, kontribusi dari industri e-commerce terhadap pertumbuhan ekonomi? Apakah ini juga akan menjadi salah satu sumber baru bagi pemerintah ataupun bagi Indonesia ke depannya dengan melandainya beberapa harga komoditas? Perkembangan industri e-commerce merupakan salah satu kontributor terbesar nanti di masa depan, begitu Pak Bima? Ya, sekarang ini kontribusi e-commerce itu mungkin sekitar 5 sampai 7% ya dari GDP ya, kalau saya tidak salah ya. Jadi mudah-mudahan angka tersebut bisa tumbuh bahkan kalau saya berbicara 3 tahun lalu kita masih di bawah 5%, Mas David. Jadi dengan pertumbuhan yang sudah lebih dari 5% secara GDP, kita mengharapkan kita juga bisa berkontribusi lebih ke dalam GDP kita untuk peredaran di platform e-commerce ini, Mas David. Baik, terakhir Pak Bima, ini juga cukup menarik Pak untuk dari Asosiasi Industri E-commerce Indonesia mendorong beberapa pelaku industri untuk melantai di Bursa Efek Indonesia, Pak Bima. Ya, tentunya saya mendukung sekali ya, karena sudah ada success story dan benchmarking platform-platform e-commerce yang sudah melantai di Bursa Efek. Ya tentunya ini juga bisa diikuti oleh pemain-pemain lain untuk bisa terus melantai di Bursa Efek Indonesia. Itu saja, Mas David. Oke, ada semacam wadah atau dukungan mungkin dari Asosiasi Industri E-commerce untuk mendorong dari beberapa pelaku industri melantai di Bursa Efek Indonesia? Singkat saja, Pak. Ya, tentunya kita juga siap untuk menjadi mitra bagi platform-platform yang ingin melantai gitu ya, baik itu dukungan, baik itu secara asosiasi dan juga mungkin secara regulasi, bagaimana sebenarnya regulasi ini cukup sudah dipermudah ya dengan regulasi untuk melantai di Bursa Efek. Itu Baik. mungkin, Mas David. Pak Bima, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah meluangkan waktu di spesial dialog edisi Lebaran di 2023 ini. Sehat selalu Pak Bima. Mohon maaf lahir dan batin Pak Bima. Maaf lahir batin. Makasih, Mas David. Terima kasih ada Bapak Bima Laga selaku Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia. Dan berbincang tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di spesial dialog edisi Lebaran di 2023 ini. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.